Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliana, NIM 2019161011 dari kelas 4A Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan cara memahami teknik pembinaan golongan pramuka siaga dan penggalang. Teknik pembinaan. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suwardi Suyarningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajat Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Sistem Among merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasan, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku. 1. Cinta kasih kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasahajaan atau kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan kesetiakawanan sosial. 2. Disiplin disertai inisiatif. 3. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem Among dalam gerakan pramuka memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dengan contoh-contoh nyata, dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan karsa pada peserta didik. Pembina pramuka harus mampu menjadi contoh teladan peserta didiknya. Cara membina satuan. Untuk dapat membina dengan baik, maka seseorang harus mengenal, mengerti, dan memahami hal-hal sebagai berikut. Contohnya, A. Siapa yang dibinanya, yakni sifat-sifat dasarnya dan latar belakang kehidupannya. B. Jumlah orang yang akan dibinanya. C. Pembina peserta didik yang lebih muda usianya akan lebih memerlukan perhatian, kesabaran, ketekunan, dan D. Membina peserta didik harus didasarkan pada satuan terpisah. E. Pembina harus menarik minat peserta didik. 1. Mengenal sifat dasar pramuka siaga. Adapun sifat-sifat dasar dan pramuka siaga adalah sebagai berikut. A. Senang meniru. B. Senang berdendang, menari, dan bernyanyi. C. Suka dipuji, mudah merajuk. D. Sedang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya. E. Rata-rata masih manja. F. Suka berbekal. G. Sangat senang bermain. 2. Cara membina pramuka siaga. Adapun cara membina pramuka siaga adalah sebagai berikut. A. Dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. B. Membina siaga dan fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya, pembina merokok, suka membentak, berkata agak jorok, dan lain-lain. C. Materi pembinaan pramuka siaga. Banyak dibungkus sehingga menarik. D. Sesuatu yang hayal. E. Permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. F. Siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan. G.
Siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibunya. H. Untuk melatih kreativitas siaga, otak belahan kanan. I. Kehidupan siaga itu ada di perindukan. J. Pembina lebih banyak ingarsesung tulodo. 1. Sifat-sifat dasar pramuka penggalang. Adapun sifat-sifat pramuka penggalang adalah sebagai berikut. A. Sebagai sifat-sifat siaga masih ada terbawa, variatif, tergantung masing-masing anak. B. Senang bergerak, senang menggambar. C. Usil, lincah, senang mencoba-coba. D. Mulai menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis. E. Suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. F. Suara sudah mulai pecah, parah bagi penggalang putra. Cara pembinaan pramuka penggalang. Adapun cara pembinaan pramuka penggalang adalah sebagai berikut. A. Dapat menggunakan sebagai cara-cara dalam membina siaga. B. Kegiatan yang menantang. C. Kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikannya, misalnya berjenis PBB dan upacara. D. Rewards dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. E. Kehidupan penggalang ada dirgu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin bergu harus dipelihara. F. Pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginan sendiri. G. Setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentuk karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melupakan hal tersebut untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.